Watashi wa Fashi no Managing Director Toshi Teorimas Daryl Tomoshimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Artinya juga Artinya. Bentar, belum selesai. Kosei kochira wa Arya-san desu. Fashi no Business Development Shite ori. Business Development dari Fashi. Mulai hari ini mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya semuanya. Jadi kedatangan kami dari kemarin ya sebenarnya sampai hari ini tujuannya untuk melihat teman-teman belajarnya seperti apa, semangatnya seperti apa, untuk nantinya mungkin kita akan berkolaborasi bersama ya, sudah pasti sebenarnya berkolaborasi bersama dengan Prigel untuk membuka kesempatan peluang kerja ke Jepang bagi teman-teman di Prigel ini. Sebelum berbicara tentang peluang, mungkin yang harus dibicarakan itu apa yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa bekerja di luar negeri. Ini bisa diterapkan nggak cuma dengan negara tujuan Jepang, tapi ya sekarang ke Taiwan atau ke negara manapun yang Prigel punya akses. Kalau teman-teman sudah memutuskan untuk saya mau bekerja di luar negeri, hal pertama yang teman-teman butuhkan itu adalah keinginan untuk belajar. Pembelajaran atau pelatihan yang diberikan di Prigel itu adalah awal dari pembelajaran teman-teman. Sesampainya teman-teman di negara tujuan, proses belajar itu tidak berhenti. Akan terus berlanjut. Teman-teman akan makin terampil, teman-teman akan makin cepat kerjanya, teman-teman makin bagus komunikasinya, kalau teman-teman mau belajar. Jadi itu kunci dari kesuksesan teman-teman, baik di sini maupun nanti di negara tujuan. Kalau teman-teman hanya mau meraih hasil tapi tidak mau berusaha dalam belajarnya, hasilnya juga tidak akan maksimal. Sehingga semangat belajar ini perlu teman-teman tanamkan dari sekarang. Ingat baik-baik apa tujuan teman-teman mau bekerja di luar negeri. Ingat keluarga di rumah yang mungkin jadi motivasi teman-teman. Oh, saya mau berangkat ke luar negeri biar keluarga saya jadi lebih baik. Saya mau berangkat ke luar negeri biar saya jadi lebih baik. Itu yang teman-teman perlu tanamkan, sehingga setiap proses pembelajaran itu tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi langkah-langkah yang pasti untuk membawa teman-teman ke tujuan teman-teman. Silakan Pak Dero, kalau ada tambahan. Sedikit aja nambahin dari Kak Arya. Ini yang juga selalu saya sampaikan kepada siswa saya yang belajar bahasa Jepang. Jangan pernah kalian berpikir dengan kalian datang ke sini dan belajar, setengah kaki kalian itu sudah ada di negara tujuan. Belum. Ya. Saya selalu sampaikan kepada siswa saya yang belajar bahasa Jepang. Tujuan kalian datang itu adalah untuk bisa bahasanya dulu supaya bisa berkomunikasi. Itu yang paling penting. Ya. Baru setelah itu kita akan berpikir gimana caranya teman-teman bekerja di sana dengan baik dan juga survive di sana. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi jangan hanya menuntut kapan diberangkatkan, tapi bagaimana dengan proses teman-teman selama berada di sini. Ada Pak Prato, ada Bu Wiwin yang akan selalu mendukung kalian. Tapi dengan catatan kalian juga harus bisa berdiri dan mendukung diri kalian sendiri selama ada di sini. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Arya. Ya, mungkin karena sudah trek juga. Saya harap pesannya sampai ya teman-teman. Jangan cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Harap diresapi betul-betul. Kalau perlu setelah ini teman-teman tulis di buku pelajarannya di halaman paling depan kenapa saya mau berangkat ke luar negeri. Setiap kali teman-teman mau nyerah, setiap kali teman-teman ngerasa capek, setiap kali teman-teman ngerasa stres dan lain sebagainya, teman-teman baca lagi kalimat itu. Kenapa teman-teman mau berangkat ke luar negeri? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Tadi pertanyaannya sama ya Mas, kenapa kamu ingin ke Taiwan? Jawab nanti waktu saya datang next, kalau sekarang kamu nggak bisa jawab. Saya tuh heran kadang-kadang sama teman-teman kenapa ingin ke negara itu tapi nggak tahu alasannya. Kenapa ingin ke luar negeri tapi nggak tahu alasannya. Dan saya nggak mau dari anak-anak saya
di sini melakukan sesuatu tapi nggak ngerti tujuannya apa, alasannya apa. Sedangkan kita kan harus punya rencana untuk bisa mencapai target. Lah kalian rencana aja nggak punya, gimana bisa mencapai target? Alasan aja nggak punya, gimana bisa mencapai target? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Daryl, bahwa kalian itu belum tentu setengah kakimu itu sudah ada di negara itu, belum tentu. Ya, jadi jangan berpikir oh aku pasti berangkat, oh aku pasti bisa, oh aku pasti berhasil. Enggak. Tergantung dari bagaimana effort kalian masing-masing untuk memperjuangkan nasib kalian masing-masing. Menjadi pekerja migran Indonesia itu di luar negeri, saya selalu bilang harus pintar dan berani. Pintar saja nggak cukup, berani saja nggak cukup. Jadi harus pintar dan berani. Kalian harus mau menentukan apa yang harus kalian lakukan dan harus berani mengambil resiko. Menjadi PMI bukan sesuatu yang memalukan, nggak ada masalah. Kita harus tetap percaya diri. Siapa tahu anak-anak kita nanti bisa menjadi seperti anak-anak mereka yang di luar. Jangan pernah berpikir aku orang desa, anakku jadi tukang parkir, si menteri anaknya keluar negeri belajar. Kita aja nggak jadi anak menteri bisa keluar negeri belajar. Sama seperti yang dibilang sama Mas Dede. Jadi kita harus tetap percaya diri, optimis, tentukan rencana dari sekarang apa yang ingin kalian capai, target apa yang ingin kalian raih. Setuju ya? Setuju. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ya, bentar. Saya dengar-dengar ada yang ex Jepang ya? Rina, bisa minta tolong maju ke depan, Rina. Kenapa kamu sembunyi di belakang? Kenapa ya panas-panas ya? Panas dikit. Ya kan enggak. Kalau ini bukan untuk mematahkan semangat tidak ya Pak. Kan saya juga waktu sampai Jepang tuh baru tahu kalau di Jepang itu beda sistem menerima gajinya dengan kita kerja di Indonesia. Kalau di Indonesia kan misalnya kita kerja di bulan ini kita dapatnya di bulan ini, misalnya bulan 4 kita kerja tutup buku tanggal 25, berarti kan kita tetap dapat gaji di bulan 4 tanggal 25. Tapi kalau di luar negeri kan berbeda dengan di Indonesia. Jadi saya dulu berangkat itu di bulan 3 sampai di Jepang, lalu saya masuk senta 1 bulan. Kemudian bulan 4 itu saya baru mulai bekerja. Saya bekerja itu 1 minggu, sedangkan di sana saya tutup buku tanggal 25. Saya menerima gaji di bulan 5 tanggal 25. Di 1 minggu saya kerja di bulan 4. Terus berarti kan kita ada simpanan 1 bulan ya gaji. Nah, masalahnya gaji saya itu ada yang tidak dibayarkan dan lembur saya itu ada yang tidak dibayarkan. Dan Sebentar, ini teman-teman yang sebelah sana dengar juga kan ya? Saya ketutupan namanya. dan Mantul. kebetulan dulu penempatan saya tuh di Tokyo bagian Chiba. Di Chibaken. Dan kebetulan itu semuanya pekerjanya itu Indonesia, jadi tidak ada Vietnam, tidak ada di cabang lainnya tuh ada Vietnam, jadi dipisah, Indonesia sendiri, Vietnam sendiri. Dan kalau di sana kan selagi kita tidak bermasalah dengan perusahaan, kita bisa mengundurkan diri, selama, jadi kan ada orang Komiai yang mengurusi saya ya Pak. Nah, jadi saya berkonfirmasi dulu dengan orang Komiai, kira-kira boleh atau tidak saya mengundurkan diri daripada saya bekerja tapi saya sudah tidak nyaman dengan keadaan, karena kan kalau bekerja memang harus nyaman dengan keadaan dan situasi. Kata siapa? Gak harus. Kalau saya pribadi. Nanti kamu nggak nyaman di Taiwan gimana? Oke, lanjut. Nah, setelah itu diberi nasihat terlebih dahulu. Coba dijalankan terlebih dahulu, dibicarakan baik-baik. Dan saya sempat sudah membicarakan dengan perusahaan dan mengizinkan untuk berpindah perusahaan, tapi tidak diperbolehkan untuk pulang. Saya mengajukan untuk perpindahan perusahaan, dan itu kan kalau saya sudah mengajukan perpindahan perusahaan berarti saya harus keluar dari apartemen yang sudah disediakan oleh perusahaan. Dan saya disuruh menunggu sekitar 3-4 bulan. Berarti kan saya harus dicarikan pekerjaan lagi di perusahaan lain, tetap di pengolahan makanan di bagian Tokyo. Tetapi kan tetap saja kalau keluar dari apartemen kita harus biaya pribadi. Oke, intinya kamu gak nyaman dengan kerjaannya, gaji kamu terlambat, ada dan juga yang tidak dibayarkan. Oke, bisa ngomong bahasa Jepang Mbak? Dikosokai aja. Ayo. Hajime mashite, watashi no namae wa Rina Aprilia. Tamashimasu. Rina to yonde kudasai.
に11歳です。よろしくお願いします。 Oke, yuk. Tangan dong, tangan. Oke. Mungkin nggak terjadi hal ini Ya. di sana. Terima kasih buat sharingnya. Ini aku sampaikan buat semua teman-teman ya di sini. Ini 3 hal yang sering terjadi pada pekerja migran. Yang pertama, tidak mengetahui dan tidak mempelajari budaya, baik budaya kehidupan sehari-hari maupun budaya kerja di negara tujuan. Teman-teman ketika tadi mungkin Bu Win juga sempat sebut ya, saya mau ke Taiwan. Teman-teman harus tahu di Taiwan itu kayak gimana. Di Taiwan itu seperti apa, budayanya seperti apa. Teman-teman pasti punya sosial media, TikTok dan lain sebagainya, punya HP. Jangan HP-nya doang yang pintar, orangnya enggak. Gitu. Kata dosen lo apa? Kalau kata dosen saya itu ada 2 kalimatnya. Smartphone, dumb people. HP-nya pintar, orangnya dungu. Atau kalau kita pakai jargon pemerintah, industrinya 4.0 tapi orangnya 0.4. Kebalik. Industrinya makin maju, orangnya makin mundur. Nah, jangan seperti itu. Oke. Jadi harus tahu semua apa yang akan teman-teman hadapi, bagaimana situasi pekerjaannya, semua bisa dikomunikasikan di awal sebelum tanda tangan kontrak. Fungsinya teman-teman melalui lembaga, melalui Prigel dibantu oleh Pak Prapto dan Bu Wiwin adalah untuk memediasi hal-hal seperti ini. Jangan sampai teman-teman nyampe sana, wah kaget, wah kok gini, wah kok gini. Karena kalau kantornya benar, kalau perusahaannya benar, atau majikannya benar, semua itu sudah tertuang di kontrak kerja di awal. Yang pertama. Yang kedua, tadi sempat dibilang kalau kerjanya nggak nyaman, mendingan pindah aja. Ini permasalahan kedua. Ketidaknyamanan itu pasti terjadi di bulan-bulan pertama teman-teman berpindah. Itu pasti. Nggak usah pindah negara, nggak usah pindah pekerjaan. Teman-teman pindah kosan atau pindah kontrakan, sebulan pertama rasanya nggak kayak rumah. 2 bulan pertama mungkin udah sedikit menyesuaikan diri tapi masih belum punya warung langganan. Masuk bulan ketiga udah mulai tahu lingkungan tapi belum punya teman. Itu proses yang harus teman-teman lalui. Itu wajar. Rasa tidak nyaman di bulan-bulan pertama teman-teman ada di negara orang, itu hal yang biasa. Memang harus dilalui prosesnya. Nah, bagaimana cara melalui prosesnya? Ya tidak dengan serta-merta menerima nasib. Harus ada yang berubah dari diri teman-teman. Saya mungkin kalau untuk Taiwan nggak bisa berbicara banyak, tapi di Jepang budayanya itu adalah tepat waktu, budayanya itu. Ini adalah komunikasi dengan perusahaan pengirim. Fungsinya teman-teman masuk lewat Prigel ini adalah biar teman-teman itu punya pendamping. Apapun yang tidak sesuai kontrak, sekali lagi, yang tidak sesuai kontrak, itu teman-teman komunikasikan dengan Prigel. Komunikasikan dengan lembaga penyalur. Jangan meneng-meneng wae, toto hilang. Teman-teman kan bukan Naruto kan, bukan ninja, toto hilang gitu. Ya. Jadi kalau ada masalah, dikomunikasikan. Kalau nggak dikomunikasikan, kita nggak tahu teman-teman punya masalah. Kalau kita nggak tahu teman-teman punya masalah, gimana cara kita bisa bantu teman-teman? Kayak gitu. Jadi jangan anggap kita di sini itu ya udah teman-teman berangkat terus kita lepas. Enggak, teman-teman itu terus kita dampingi, teman-teman terus kita bekali dengan banyak hal. Jadi anggaplah kita sebagai perpanjangan tangan dari keluarga teman-teman ketika nanti teman-teman lagi ada di negara tujuan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Semoga teman-teman dapat poin-poinnya. Mungkin saya nambahin dikit ya. Kalau Rina bilang kerja itu harus nyaman, menurut aku nggak setuju. Yang namanya kerja itu nggak nyaman. Sorry ya, ikut mertua aja nggak nyaman. Pernah ikut mertua nggak? Coba kamu ikut mertua. Ya. Kenapa? Nyaman itu hanya kamu dapat ketika kamu hidup berdua dengan suami yang kamu cintai dengan banyak tabungan. Kamu hidup berdua dengan suami yang kamu cintai
Suamimu nggak punya duit, kau tukar surat izin, bener nggak? Iya. Nggak nyaman juga. Jadi nggak ada kenyamanan di dunia ini selain duit. Sorry ya, aku nggak setuju dengan kamu. Buat saya di Jepang tidak ada yang nyaman. Nyamannya ketika kamu gajian aja. Jangan kau pikir orang Jepang itu hidupnya enak. Di sana itu hidup penuh tekanan. Karena mereka untuk memperjuangkan hidup masing-masing. Jangan kau pikir berangkat ke Taiwan pun nyaman. Nggak ada yang nyaman. Siapa tadi? Yudi ya? Mana orangnya? Ingat, kamu masih punya PR. Ya, jangan berharap kenyamanan dari orang lain. Yang bisa memberikan kenyamanan hanya kamu sendiri. Oke? Setuju? Oke, terima kasih ke Mas Arya, Mas Daril. Tepuk tangan ya untuk mereka. Jadi teman-teman semua mungkin bisa menjadi salah besar atau salah gak besar kalau teman-teman itu memutuskan kerja ke luar negeri, ke Taiwan, ke Hong Kong itu untuk cari kenyamanan. Jadi sana tidak untuk mencari keamanan, ke sana itu untuk cari uang. Betul tak? Dapat uang, pulang, tadi yang dibilang Mewin, kumpul keluarga, punya tabungan, punya duit, nah itu baru nyaman. Tapi yang namanya kerja, di mana-mana nggak ada yang nyaman. Jangankan di Hong Kong, di Taiwan kamu kerja sama Pak Lekmu sendiri juga tidak nyaman. Yang namanya diomelin, disuruh, mungkin dibentak, mungkin dimarah, itu pasti ditemui. Betul tak? Jadi harus sampai mulai dari sekarang mindset kita harus dirubah, ya. Siapa? Dina ya. Bukan berarti apa yang kamu sampaikan salah, enggak juga. Harus Ya. ada yang dibenerin. Tapi kita berbenah di dalam gitu loh. Sekali lagi kalau kita ke Hong Kong, ke Taiwan itu cari kenyamanan, saya kira enggak. Di sana kita kerja cari duit, ya kan? Untuk nyaman nanti ketika di rumah bersama keluarga. Gitu ya. Ya Nina ya. Jadi kita yang memang harus merubah. Yang namanya kerja sekali lagi tidak ada yang nyaman. Ya, mungkin masalah yang disampaikan Nina tadi itu terkait dengan persoalan komunikasi. Komunikasi menjadi penting. Tidak hanya komunikasi bahasa penempatan, tapi komunikasi dengan kami perusahaan pengirim penting. Seperti dibilang Mas Arya tadi itu. Ya, itu. Nah, bukan karakter sebenarnya. Biasanya kita itu kalau ada masalah selalu disimpan dalam hati. Nggak punya keberanian untuk ngomong. Makanya teman-teman tadi itu saya minta ke depan nyanyi itu sebenarnya bukan hanya sekedar kami pengen dengar suaranya, tidak, tapi ini salah satu bentuk pembelajaran supaya teman-teman itu memang punya keberanian, gitu ya. Kalau ada masalah harus dikomunikasikan, harus ngomong, jangan dipendam dalam hati. Kebiasaan masyarakat kita begitu, ada masalah disimpan dalam hati. Begitu sudah bertimbun-timbun di sini, tidak kuat, nah terus kabur tadi itu. Melarikan diri kayak Naruto apa ninja tadi itu. Padahal kita bukan ninja, bukan Naruto gitu ya. Itu ya. Biasa begitu, teman-teman. Ya, ada masalah ditimbun, ya itu, disimpan dalam hati, begitu udah nggak kuat kabur. Kabur tidak menyelesaikan masalah. Sekali lagi, komunikasi menjadi penting, baik komunikasi bahasa penempatan maupun komunikasi dengan kita ketika teman-teman bekerja di sana itu menjadi penting. Di sini pun juga penting, ya. Oke, itu teman-teman. Saya kira hari ini kita mendapatkan satu hal yang luar biasa. Boleh kita katakan hari ini, pagi ini kita mendapatkan vitamin yang sekiranya bisa menjadi motivasi kita semua. Kita cukup berterima kasih sekali lagi Mas Saril, Mas Arya atas motivasinya. Tepuk tangan untuk mereka semua dan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.